الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa ayatihil mutakathirah wa atayahul wafirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasad wal ruh wa taubatan nasuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, wajib bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang telah meringankan langkah kita, meringankan pikiran kita, meringankan tubuh kita untuk tetap hadir di majlis ilmu ini. Kalau bukan lantaran Allah yang meringankan, berat rasanya. Banyak urusan, banyak persoalan yang kita hadapi, banyak halangan yang selalu membuat kita bimbang. Mau ngaji apa enggak, mau ngaji apa enggak. Ya. Ditambah lagi semalam habis begadang ngantuk. Makin berat kita ngaji. Itulah orang-orang yang beruntung. Sebab kita sedang mempermudah jalan ke surga. Ya, Bu. Surga jalannya berliku-liku. Uffatil jannatu bisyahawat. Ya, bil makarih. Uffatil jannatu bil makarih. Wa uffatin nar bisyahawat. Jadi surga itu diliputi dengan hal-hal yang gak enak. Ngaji bawanya males, berat aja. Udah lagi sakit, anak rewel, gak punya ongkos, berat rasanya. Ya, bil makarih. Tapi kalau huffatil nar bisyahawat, neraka diliputi dengan hal yang enak-enak. Kalau udah nongkrong ngomongin orang, enak banget, gak inget pulang, gak inget perut keroncongan.
Bawaannya enak-enak, dibikin yang enak-enak, dihiasi dengan sesuatu yang membuat hati kita tenang. Begitulah cara setan mengganggu manusia, agar setan banyak temannya di neraka. Dan nggak usah ngaji, gue yang tanggung dosanya, tuh kata setan. Ngaji apaan sih? Ntar aja lihat di YouTube, kan ada di YouTube, ya. Pahala ngajinya nggak dapat, pahala hadirnya nggak dapat. Sementara hadis Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang bergerak tubuhnya, berjalan ke arah majelis ilmu untuk mencari ilmu, untuk menambah ilmu, maka balasannya sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya ke surga. Ya, jalan ke surga lempeng aja, padahal belok-belok. Dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu beruntung, hati kita tenang, didoain yang sakit biar sembuh, yang rezekinya sempit biar lancar, yang urusannya nggak beres-beres dibereskan oleh Allah, yang belum punya rumah mudah-mudahan dikasih rumah. Didoain di sini, diaminkan oleh para malaikat, diaminkan oleh para wali, sebab mereka semua disebut namanya. Coba di rumah aja sumpek kita, paling nangis, sedih, galau, ya, pikiran kacau balau, nggak ada ketenangan. Di sini enak kita, terus ngaji makan, tapi gimana nggak enak, ya? Ada lebihnya bawa pulang tuh. Nikmat itu, wabi ayyi ala rabbikuma. Nikmat yang mana lagi yang bisa didustakan? Semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang berat langkahnya, tapi kita alhamdulillah dikasih keringanan langkah, dimudahkan urusan kita oleh Allah. Alhamdulillah. Apalagi judul kajian kita membahas tentang polemik, adanya kegaduhan, kekisruhan, seperti huru hara. Jadi kira-kira kalau kita ikutin pemerintah, berarti orang-orang udah pada lebaran, kita masih puasa. Puasa di hari raya hukumnya haram. Kacau pikiran kita. Nah, perbedaan seperti ini harus kita kaji. Mana yang kita ikutin? Mau lebaran duluan apa mau ikutin pemerintah? Pemerintah Indonesia telah menentukan bahwa awal Dzulhijjah itu tanggal 1-nya hari Jumat. Berdasarkan ruqyah. Bukan hanya satu orang, berpuluh wilayah ikut ruqyah. Wilayah timur, wilayah tengah, wilayah barat, semua masing-masing disumpah. Udah lihat hilal apa belum? Udah lihat berapa derajat? Nggak mutusin sendiri, hasil musyawarah. Kalau kita ikutin pemerintah, keuntungan kita satu, taat kepada pemerintah, dapat pahala. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum.
ikutin pemerintah, pikiran kita nggak kacau, sebab kita kagak bisa ru'yatul hilal, nggak bisa lihat bulan kita. Ibu-ibu taunya datang bulan, tapi nggak bisa lihat bulan. Bagaimana caranya? Nggak punya alatnya, teropongnya kagak punya. Dan yang punya kita nggak bisa menghitungnya berapa derajat itu hilal. Nah kalau kita ikutin aturan pemerintah kan enak, nggak pakai puyeng-puyeng. Hikmah selanjutnya, kalau kita salah ada yang bertanggung jawab. Ini perlunya kita ngaji begitu. Ya. Jadi perbedaan keputusan pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi tentang 1 Dzulhijjah memantik kembali perdebatan lama soal puasa Arafah. Nanti kita tahu Arafah itu hari apa nama tempat. Ya. Dua-duanya ada hari Arafah. Tumu yauma Arafah, puasalah pada hari Arafah. Al-Hajju Arafah, melaksanakan ibadah haji harus ada di padang Arafah. Berarti Arafah itu nama hari juga nama tempat. Ya. Jadi sementara orang yang ikutin ru'yah global, nanti katakan ru'yah hakiki, menentukan 1 Dzulhijjah hari Kamis. Arab Saudi juga hari Kamis. Berarti Sabtunya Lebaran. Sementara kita dianjurkan puasa pada hari Sabtu. Apa hukumnya? Kalau kita kagak ngaji kan ragu-ragu, ini perlunya ngaji. Perlunya ngaji adalah untuk menambah keyakinan. Ada yang membahas, ada yang bertanggung jawab. Kalau kita kagak ngaji, ikut-ikutan. Sehingga dikatakan apa? Ketimbang haram mendingan gue lebaran duluan. Yang konyolnya khotib. Kesempatan. Ya ambil yang hari Sabtu juga, hari Minggu juga. Ada khotib yang kurang begitu. Jadi khotibnya 2 kali, 3 kali. Jumat khutbah Jumat, hari Sabtu Idul Adha ikutin Muhammadiyah. Yang pahamnya memang kalau dihitung-hitung perbedaan 4 jam. Jadi kita dulu mestinya yang Arafah, mestinya kita dulu yang Arafah 4 jam. Lain jam 11. Di Mekah baru jam 7, baru orang pulang sholat subuh. Ya. 4 jam. Secara logika kita duluan yang lebaran, baru Arab Saudi. Menurut logika. Tapi orang nggak begitu. Nanti kita lihat satu persatu, kita bahas. Ini khotib yang begini curang. Yang penting imanuhum fi amplopihim. Imannya ada di amplop. Kesempatan nih. Ada perbedaan Idul Adha, kesempatan. Ya. Berarti Jumat dia khutbah, hari Sabtu dia khutbah Idul Adha ikutin Muhammadiyah, hari Minggu dia khutbah lagi ikutin NU. Oh, menang banyak. Ya, menang banyak. Makanya kita urai berdasarkan dalil. Ini makanya kurang ajarnya begini. Bagi pengikut ru'yat global, saudara kita yang sebelah sono, ya, sampai keterlaluan dalam mengejek dengan kata-kata puasa Arafah tahun ini adalah puasa Nusantara. Ada hebat. Puasa Arafah, puasa Nusantara. Karena NU itu pencetus Islam Nusantara.
Ikutin NU berarti puasanya bukan puasa Arafah, puasa Nusantara. Oh. Berani tuh ngatain begitu. Ya. Apalagi menyebar cu. Orang-orang udah lebaran kok masih puasa aja. Ya. Orang-orang udah lebaran hari Sabtu, kita baru puasa Arafah. Kan puasa Arafah pada tanggal 9 di sana lagi hukum. Orang di sana udah lebaran kok kita baru puasa, haram hukumnya. Saya yakin rata-rata kita ragu-ragu. Wah benar juga. Kan hari Arafah, orang pada wukuf di Arafah. Ya, di sana udah Dzulhijjah, kita masih lebaran, baru hari Arafah. Ini pasti terjadi. Ya. Oleh karena itu, mari letakkan kembali masalah puasa ini. Apakah puasa Arafah berdasarkan tempat wukuf Arafah atau nama hari 9 Dzulhijjah? Biar jelas. Biar yakin. Orang mau ngomong apa kayak dibilang kita haram, masa bodo amat. Ini hasil ngaji di Az-Zawiyah. Silakan kalau yang begini begitu suruh datang ke Az-Zawiyah, kita kasih dalilnya, dikasih kitabnya. Ya. Jadi biar paham. Puasa Arafah berkaitan dengan orang-orang pada wukuf di padang Arafah atau puasa Arafah itu jatuh pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ya. Nah sebelum ada wukuf di Arafah, nama pada tanggal 9 Dzulhijjah adalah nama Arafah. Emang udah namanya hari Arafah. Ya. Pada hari Arafah. Kenapa? Kejadiannya diambil pengalaman yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka dikatakan dalam kitab tafsir Fakhrur Razi, ya Ar-Razi, oleh Al-Imam Fakhrur Razi dijelaskan, "I'lam anna al-yawm as-samini." Ya. "Anna al-yawm as-samina min Dzulhijjah yusamma bi yaumit tarwiyah. Wal yawm at-tasi'a minhu yusamma bi yaumi Arafah." Ketahuilah bahwa hari ke-8 Dzulhijjah disebut hari tarwiyah. Dan hari 9 disebut hari Arafah. Ya. Terkait penamaan Arafah ada banyak riwayat. Dalam kitab tafsir Ar-Razi dijelaskan anna Ibrahim alaihi salam ra'a fi manamihi lailatat tarwiyah ka'annahu yadhbahu ibnahu fa asbaha mufakkiran hal hadza min Allah ta'ala aw min asy-syaitan. Ya. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi. Di dalam mimpinya itu pada malam tarwiyah. Berarti malam tanggal 8. Karnahu yadbahu ibnahu. Seolah-olah pada malam tarwiyah itu Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Nah pagi-paginya habis mimpi, Pak Asbaha mufakkiran, dipikirin. Ini ngimpi dari Allah apa dari setan? Masa bapak suruh potong anak? Oh. Masa bapak suruh potong anak? Ini dari Allah mimpinya apa dari setan? Dipikirin. Ada keraguan. Lah keraguan itu dinamakan tarwiyah.
Tuh. Keraguan itu namanya tarwiyah. Pasti mikir-mikir. Bapak kok suruh potong anak yang disayang-sayang. Sekian puluh tahun nikah kagak punya anak. Sekali punya anak, walamma balagha sa'ya, udah anaknya lagi lucu-lucunya, sekitar umur 11 tahun, 10-11 tahun, disuruh potong. Ini dari Allah apa dari setan? Ragu-ragu, dipikirin. Ragu-ragu dipikirin itu namanya tarwiyah. Kejadiannya pada malam tanggal 8. Falamma ra'ahu lailata arafata yu'maru bihi asbaha faqala araftu ya rab annahu min indik. Malam 9-nya ngimpi lagi. Ya, malam 9-nya ngimpi lagi. Apa mimpinya? Sama, menyembelih putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Muncul keyakinannya ketika diperintah dengan perintah yang sama menyembelih putranya. Nabi Ibrahim berkata, harabtu ya Rab annahu min indik. Sekarang aku tahu deh bahwa ini datang mimpinya darimu ya Allah. Karena udah tahu, maka dikatakan Arafah. Tanggal berapa itu? Tanggal 9. Ya. Nah, tanggal 10-nya pelaksanaan korban. Namanya Yaumun Nahar. Hari pengorbanan. Kenapa kejadian seperti itu? Nabi Ibrahim kalau makan nggak pernah sendirian, masaknya banyak. Potong kambing ratusan, potong unta, potong sapi banyak. Kalau makan beliau ngundang sampai sekitar perjalanan 80 km. Mau ngundang makan, biar makan berjamaah sampai 80 km. Kita pernah ngundang orang ajak makan sampai 80 km? Pernah nggak? Pernah. Kalau mau ngawinin, yang bisa ke bumi kita paranin. Yang di Bogor kita paranin, kita ngundang apa? Ngajak ngopi, ngajak makan di rumah. Tapi ada harapannya. Sebaiknya tanda cinta tidak diberikan cenderamata atau kurung. Sebaiknya kalau mau datang bawa amplop aja. Tersiratnya begitu. Sebaiknya bawa amplop aja. Tapi Ibrahim enggak. Kalau kita paling berapa tahun punya anak satu ya sekali. Ya. Kalau anak laki antara dikhitan dan walimah. Kalau anak perempuan paling sekali ngajak orang makan. Ini Nabi Ibrahim tiap hari. Sama orang yang kaya raya. Tapi Nabi Ibrahim berbesar hati. Dia kepada Allah. Ya, ketika digoda sama setan, ya kamu lagi kaya aja begini, ngasih makan begitu segala macam. Sampai Nabi Ibrahim bilang, demi Allah, kalau diizinkan sama Allah, aku akan memberikan makan manusia seluruh dunia. Undangnya bagaimana itu? Tapi kata Allah, hai Ibrahim, jangan sombong kamu. Kamu tidak bisa memberikan makan kepada makhlukku sedunia kecuali atas izin aku. Coba sekarang potong kambing yang banyak. Dipotong sampai 1000 ekor. Dipotong ontaknya. Dipotong sapinya. Dicincang-cincang, dibuang di laut. Cuman ikan nun, ikan paus yang menelan Nabi Yunus
Cuman ngangat doang, dicaplok semua habis. Ya. Bagaimana kau mau memberikan makhlukku makan sedunia? Baru seekor ikan aja kamu udah kehabisan. Tapi memang niatnya Nabi Ibrahim itu baik. Maka Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk pergi ke surga. Ngapain? Mengambil segenggam kapur dari surga. Ibrahim, ini makanan surga, silakan kamu lempar ke laut. Dulu laut asalnya tawar. Ya. Laut asalnya tawar. Cuman gara-gara Nabi Ibrahim pengen memberikan kita umat manusia yang datang setelah itu, akhirnya dikasih segenggam kapur, dilempar ke laut jadi asin. Ada nggak yang nggak makan garam? Ayo dah, mau bikin apa aja pakai garam, makan bakso pakai garam, makan somai pakai, mau bikin kue bolu pakai, semua pakai garam. Nggak ada yang lepas. Itulah keberhasilan Nabi Ibrahim bisa memberi makan umat sedunia, termasuk kita. Alhamdulillah. Oh. Jadi masa ragu-ragu dikatakan tarwiyah. Setelah tahu dikatakan Arafah. Paham? Udah paham udah? Nah. Jadi mengetahui dalam bahasa Arabnya Arafah, udah tahu kalau ini dari Allah. Kalau kemarin masih ragu-ragu, dia pikirin dari Allah apa dari setan. Nah, masih ragu-ragu itu tarwiyah. Masih ragu-ragu tanggal 8, makanya kita disunahkan puasanya Jumat Sabtu, Jumat tanggal 8, Sabtu tanggal 9, itulah yang dikatakan Arafah. Ya. Dalil bahwa puasa Arafah sebelum pelaksanaan ibadah haji disampaikan oleh ulama ahli hadis Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Apa yang dikatakan? Ini biar paham semuanya. Malik ikhtalafa nasun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qauluhu fi shaumin nabi sallallahu alaihi wasallam hadza yash'uru bi anna shauma yaumi arafata kana mahrufan indahum mu'tadan lahum fil hadar. Ya. Diriwayatkan dari Malik bahwa para sahabat berbeda tentang puasa Nabi. Ini menunjukkan bahwa puasa Arafah sudah dikenal di kalangan para sahabat dan mereka berpuasa saat berdomisili atau tidak bepergian. Termaktub dalam kitab Fathul Bari juz 4 halaman 237. Jadi orang kalau lagi di Arafah nggak ada puasa. Coba tanya ibu-ibu yang udah pernah pergi haji. Pada hari Arafah nggak ada puasa, takbiran. Ya. Nabi beserta sahabat pada hari Arafah saat ada di padang Arafah justru mereka kagak puasa. Menunjukkan bahwa puasa Arafah tidak berkaitan dengan tempat. Saat wukuf di padang Arafah, justru saat mereka Rasulullah dan sahabatnya ketika berdomisili tinggal di Arafah, justru mereka tidak puasa. Tapi kita yang di luar itu, atau dikatakan orang-orang Mekah yang bepergian pada hari tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah disunahkan berpuasa. Dia ikutan Nabi, ya, ikutan Nabi. Lah kok tiba-tiba menyimpulkan puasa Arafah harus sesuai dengan wukuf di padang Arafah? Orang di Arafahnya tidak puasa, kok harus sesuaikan? Ya.
Makanya di sini saya ajukan ada sesi tanya jawab supaya jelas. Ya. Pertanyaan. Saya punya pertanyaan mohon dijawab. Masalah ini terkait dengan adanya perbedaan penetapan lebaran haji di Indonesia dan di Arab Saudi. Khususnya terkait dengan puasa sunnah Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Seandainya pemerintah kita menetapkan hari Ahad lebaran haji, maka puasa tanggal 9 Dzulhijjah jatuh pada sehari sebelumnya, yaitu hari Sabtu. Ya. Lalu misalnya pemerintah Saudi Arabia atau Muhammadiyah menetapkan bahwa lebaran haji itu jatuh pada hari Sabtu dan wukuf jatuh pada hari Jumat. Lantas dengan puasa dan lebaran kita di Indonesia ini gimana? Orang udah lebaran kita masih puasa. Ya. Keraguan pasti. Kebanyakan kita ragu ini bagaimana nih? Jadi polemik. Mau puasa jadi haram, kagak puasa sayang banget, pahalanya besar. Dosa kita setahun yang lalu diampunin dan akan datang setahun diampunin, kan untungnya besar banget. Ya, kita belum nongol dosa kita udah diampunin, kan hebat. Setahun dosa sebelumnya, setahun dosa sesudahnya. Ya. Sebab kalau lebaran ditetapkan jatuh hari Sabtu menurut pemerintah Saudi dan Muhammadiyah, sedangkan pemerintah kita menetapkan hari Minggu. Lantas di hari Sabtu mereka sudah lebaran atau merayakan hari raya. Kita malah berpuasa. Bukankah hukumnya haram? Ini pertanyaan yang saat ini bergejolak. Mau ikutin siapa nih? Ya. Mau ikut Muhammadiyah dan Arab Saudi, apa mau ikutin pemerintah? Silakan aja. Muhammadiyah itu kan gak pakai rapat lagi, langsung mengumumkan di kalendernya udah ditulis kok tanggalnya. Ya, 10 tahun yang akan datang lebaran hari apa udah bisa dinilai sama dia. Jadi jangan jadikan pertentangan ini menjadi satu polemik. Bagaimana keyakinan kita aja? Bagaimana jawabannya? Memang ada sebagian orang berpandangan bahwa ada korelasi kuat dan mengikat antara puasa tanggal 9 Dzulhijjah dengan peristiwa wukuf di padang Arafah. Paham kita kemarin begitu. Orang wukuf kita puasa. Sekarang wukufnya hari Jumat. Nanti biar tahu itu. Kalau Arab Saudi dari dulunya nenek moyangnya tukang otak atik tanggal. Biar laku mahal bayarannya dikatakan bahwa tahun ini Haji Akbar. Biayanya mahal. Haji Akbar. Kenapa? Wukufnya pada hari Jumat. Dikatakan Haji Akbar. Padahal semua haji itu akbar. Yang asghar itu umrah. Semua haji akbar. Nanti ketahuan itu kalau Arab Saudi memang tukang utak-atik tanggal. Ya. Supaya dagangannya laris. Nah, kita mau ikut-ikutan. Berarti kalau di sana wukuf seluruh dunia pada puasa dong. Bagaimana kalau yang jarak waktunya sampai 12 jam, 18 jam? Perbedaannya. Berarti nggak sinkron. Kalau ngikutin pakemnya puasa hari Arafah berkenaan dengan orang sedang wukuf di padang Arafah. Ya. Tadi dikatakan seolah-olah puasa sunnah itu harus mengacu kepada kejadian wukuf. Lalu puasa itu harus mengikuti wukufnya. Dan wukuf kita puasa. Sementara yang wukuf pada kagak puasa. Ya. Nah kalau wukuf hari Jumat di Arafah, maka
orang sedunia harus ikut jadwal dengan berpuasa pada hari Arafah, pada hari Jumat. Sebaliknya, bila di Arafah ukuf hari Sabtu misalnya, maka umat Islam sedunia harus berpuasa di hari Sabtu. Jadi nggak ada kaitannya. Biar jelas. Ya. Padahal kalau kita rujuk kepada bagaimana proses persyariatan puasa tanggal 9 Zulhijjah dan wukuf di Arafah, sesungguhnya kita akan menemukan fatwa bahwa antara kedua jenis ibadah itu sama sekali tidak ada kaitannya. Ya. Kenapa? Kita tidak menemukan dalil yang mewajibkan puasa dengan cara ikut orang wukuf atau sebaliknya. Karena kedua jenis ibadah itu disyariatkan secara terpisah dan sendiri-sendiri. Nanti ada dalilnya jelas. Puasa sunnah pada tanggal 9 Dzulhijjah itu sudah disyariatkan jauh sebelum Nabi SAW berhaji. Puasa tanggal 9, yang dengan hari Arafah, jauh sebelum Rasulullah diperintahkan untuk melaksanakan haji, itu puasa Arafah udah ada. Wukuf belakangan. Al-Hajju Arafah. Setelah ada perintah haji pada tahun ke-9 Hijrah, itu baru ada. Al-Hajju Arafah, mesti wukuf di Arafah. Sementara sebelum ada perintah haji, perintah puasa sunnah pada hari Arafah sudah disyariatkan jauh sebelum pelaksanaan disyariatkannya ibadah haji. Ya. Jadi puasa itu menurut banyak riwayat telah mulai disyariatkan sejak tahun kedua hijrah. Sudah hijrah. Di tahun kenabian udah lewat, udah berapa tahun itu. Ya. Udah hijrah ke Madinah, baru ada wahyu yang memerintahkan bahwa Nabi disuruh melaksanakan ibadah haji. Nah, di tahun itu ada beberapa jenis ibadah yang berbarengan disyariatkan. Seperti puasa bulan Ramadan, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Memang sudah ada. Waktunya berbarengan. Dan Ramadan harus puasa. Dengan ayatnya, ya, kutiba alaikumusiyam. Dulu puasa, tapi tidak bulan Ramadan. Sudah ada perintah puasanya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sudah ada. Nah, sedangkan hukum yang dilakukan oleh Rasulullah belum disyariatkan di masa itu. Belum ada perintah hukum. Ya. Setelah Nabi SAW dalam posisinya sebagai pembawa wahyu dari langit, baru berhaji di tahun ke-10 Hijriah. Dijarakkan kan cukup lama itu. Puasa dulu, ada haji pada tahun ke-10 Hijriah. Wukuf di Arafah udah ada? Belum. Tapi sudah ada perintah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah yang dikatakan puasa hari Arafah. Jadi ada rentang waktu kurang lebih 9 tahun lamanya. Panjang itu perjalanan. Artinya ketika di tahun-tahun kedua, ketiga hingga ke-9 Dzulhijjah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya melaksanakan puasa sunnah. Pada saat itu Arafah tidak ada jamaah haji yang wukuf, kosong. Ya. Orang pada puasa tapi di Arafah kosong, kagak ada jamaah haji. Kenapa? Memang belum diperintahkan untuk wukuf di padang Arafah. Nah, kalau puasa sunnah tanggal 9 Dzulhijjah harus mengacu kepada acara ritual wukuf di Arafah, maka seharusnya Nabi SAW dan para sahabatnya tidak perlu berpuasa sunnah tanggal 9. Kenapa? Tadi sudah dikatakan bahwa kebiasaan Nabi dan sahabatnya tidak berpuasa ketika mereka berdomisili atau tetap tinggal di
padang Arafah. Jadi yang disunatkan yang di luar di padang Arafah. Coba nanti kalau Bapak Ibu diberi kesempatan oleh Allah untuk haji, perhatiin deh. Ada gak orang lagi wukuf puasa? Nggak bakal ada pada takbiran. Keliling-keliling takbiran. Ya. Memang benar bahwa bangsa Arab sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam masih menjalankan ibadah haji. Dan salah satu ritualnya adalah wukuf di Arafah. Memang ada. Tapi berganti-ganti bulan. Enggak pada bulan haji aja. Maunya dia pergi haji. Bulan apa ya? Dia yang tentuin sendiri. Itu dikatakan, namun penting sekali untuk dicatat di sini bahwa bangsa Arab sebelum Rasulullah SAW melaksanakan haji tidak berhaji di bulan Dzulhijjah. Nama Dzulhijjah bukan berkaitan dengan orang ibadah haji, cuman kebetulan aja. Ya, mereka bisa bulan Syawal, bisa bulan Dzulqa'dah pergi hajinya. Mau-maunya mereka. Nah, biar kita paham nih, mau-maunya mereka. Mereka terbiasa mengubah dan mengutak-atik jadwal ritual haji tiap tahunnya. Ya, tahun besok kita mau bulan apa nih? Ya, orang Arab jahiliyah memang begitu, demen utak-atik, gonta-ganti tanggal, bulan diganti mau-maunya dia. Ya. Kadang haji mereka diselenggarakan di bulan Dzulqa'dah, kadang di bulan Syawal, kadang di bulan Muharram. Jadi mau-maunya mereka. Dan karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala menyalahkan bangsa Arab yang suka menggonta-ganti jadwal ibadah haji tiap tahun. Di Al-Quran dijelaskan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaman nasi'u ziyadatan fil kufri yudallu bihil ladzina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu haman liyuwati'u iddata ma harramallah wa yahillu ma harramallah zuyyina lahum su'a a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya. Sesungguhnya mengundur-undur bulan haram. Bulan haram itu 4. Ya, bulan haram itu 4. Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Ya. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dikatakan bulan haram. Apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bergandengan, 1 terpisah, bulan Rajab. Itu dikatakan bulan haram. Mereka mau-mau aja mengundur menunda bulan haram maunya mereka. Kenapa? Sebab pada bulan haram ini dilarang untuk berperang. Dianjurkan untuk melakukan gencatan senjata. Nah, mereka lagi asik perang, tanggung. Dikit lagi menang, masuk bulan haram, ditunda bulan haramnya. Tuh. Ini maunya mereka. Habis lagi perang tanggung udah di depan mata kemenangan. Masa mau berhenti? Berhenti kan midi dari mula lagi. Makanya mereka diundur-undur tuh. Terserah aja maunya mereka. Bulan haram yang 4 bulan tadi itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, ya. Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undur waktu itu. Mereka menghalalkan pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain. Ya, kalau mereka udah kepepet perang, nah mereka majuin, ya, atau mereka tunda dulu. Kalau mereka memang sudah di posisi hampir menang, nah mereka tanggung. Tetap aja, walaupun bulan haram tetap dilanggar. Ya, seperti Ukraina dengan Rusia.
Kalau boleh sebetulnya perang. Kenapa? Pada bulan haram. Diharapkan untuk berperang, dianjurkan untuk gencatan senjata. Tapi karena memang mereka masih tanggung, rupanya masih dapat warisan-warisan dari jahiliyah dulu. Ya. Tetap aja didamaikan kagak mau. Ya. Maunya mereka. Nah, jadi mereka undur waktu maunya mereka memajukannya agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Setan menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka yang buruk. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Itu adalah ikut serta setan. Setan ikut andil untuk supaya orang yang berperang terus berperang walaupun di bulan haram. Ntar bulan haramnya ditunda aja. Ya. Karena ambisi mereka. Nah, ketika menafsirkan ayat ini Al-Imam Al-Qurtubi wafat tahun 671 dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menukilkan kana al-musyrikuna yahujjuna fi kulli syahrin amaini. Adalah orang-orang musyrik, mereka berhaji setahun 2 kali. Ya. Fi kulli syahraini, fi kulli syahrin amaini. Setiap bulan dalam 2 tahun. Maunya mereka tuh. Tahun ini di bulan Dzulqa'dah, ya, 2 tahun. Dzulqa'dah. Ntar tahun besok bulannya bulan Syawal. Jadi maunya mereka aja. Mereka berhaji pada bulan apa? Ya. Fi kulli syahrin amaini. Fahajju fi Dzulhijjah amaini. Mereka melakukan ibadah haji pada bulan Dzulhijjah 2 tahun. Tsumma hajju fil Muharram amaini. Pada bulan Muharram 2 tahun. Tsumma hajju fi Safar amaini. Pada bulan Safar 2 tahun. Giliran ini 2 tahun, udah 2 tahun bulan Dzulhijjah terus. Bulan besok jangan bulan Dzulhijjah dah, bulan Safar. Jadi maunya mereka yang tukang kutak-atik seperti itu. Dulu ya. Ya. Jadi biar kita pahami. Wa kadzalika fi syuhuri kulliha hatta wafaqat hajjatu Abu Bakrin allati hajjaha qabla hajjatil wada dil qaidah. Jadi Sayyidina Abu Bakar pernah melakukan pelaksanaan ibadah haji pada bulan Dzulqa'dah minas sanatit tasi'ah pada tahun ke-9. Kenapa? Belum ada perintahnya. Penetapannya belum ada. Tsumma hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hamil muqbil hujjatal wada wa wafaqat Dzulhijjah. Badzalika qauluhu fi khutbatihi an-zaman qad istadara. Baru Nabi pada tahun ke-10 melaksanakan ibadah haji pada bulan Dzulhijjah. Dari situ Nabi bilang, sekarang zaman sudah berputar, zaman sudah berubah. Baru saat itu berubah. Setiap bulan Dzulhijjah orang pergi haji, ya. Tahu nggak? Nah, disitulah beliau bersabda, zaman telah berputar sekarang. Nah, dari tafsir kesimpulan, penting bahwa ternyata bangsa Arab jahiliyah meskipun berhaji dan wukuf di Arafah juga, namun jadwalnya bukan di bulan Dzulhijjah. Dan tentunya tanggalnya pun juga bukan tanggal 9. Jadi kesimpulannya, nggak ada korelasinya, nggak ada kaitannya puasa Arafah dengan orang wukuf di padang Arafah. Itu kesimpulannya supaya kita meyakini. Silahkan mereka mewukuf hari apa. Yang penting tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah. Jadi kita puasa hari Arafah. Niatnya nawaitu sauma yaumi Arafata sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu sauma yaumi Arafata sunnatan lillahi ta'ala.
Aku niat puasa hari Arafah. Hari. Ya, puasa hari Arafah. Nawaitu sauma yaumi Arafata sunnatan lillahi ta'ala. Aku puasa pada hari Arafah. Kapan hari Arafah? Tanggal 9. Wukufnya udah kemarin hari Jumat. Biarin. Sebab kita bukan ikutin orang wukuf, tapi ngikutin tanggal 9. Tanggal 9 adalah di mana Nabi Ibrahim sudah mendapatkan kejelasan. Arabtu anna hadza min indik, bahwa mimpi ini adalah betul darimu ya Allah. Arabtu, karena Arabtu itu dikatakan Arafah. Jadi kalau kita ngikutin wukuf di Arafah berarti bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Udah tambah yakin, tambah jelas sudah. Ya, jadi kesimpulannya kita tidak ngikutin orang yang sedang wukuf di Arafah. Mereka udah pada hari raya tanggal 9, pada hari Sabtu. Kita puasa, ya puasa aja. Sebab pemerintah kita sudah memutuskan bahwa tanggal 9 Zulhijjah adalah hari Sabtu, dinamakan hari Arafah. Kita disunahkan untuk melakukan ibadah puasa. Kalau masih ragu juga, nggak usah puasa. Tapi bingung amat kalau puasa sunat. Wah, saya ragu. Kalau ragu jangan puasa, bingung amat. Ya. Asal jangan kita mengatakan begini aja, ya nggak apa-apa lah, nanti lebaran kan lucu aja. Puasanya hari lebarannya hari Minggu. Nah, itu hari Sabtunya ngapain? Tanggal berapa? Ya, gak usah ikut-ikutin. Nah, sekarang yakinin bahwa kita puasa pada hari Arafah, bukan puasa yang berkaitan dengan orang sedang wukuf di padang Arafah. Paham? Yakin udah? Nah, ibu yakin udah? Jadi tetap kita puasa hari Jumat, hari Tarwiyah. Nawaitu sauma yaumi tarwiyata. Ya, nawaitu sauma yaumi tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala. Aku puasa hari Tarwiyah. Di saat Nabi Ibrahim masih ragu-ragu apakah mimpinya dari setan apa dari Allah. Ya. Jadi kalau hari tanggal 8 hari Jumat namanya Tarwiyah, hari ke-9 hari Sabtu namanya Arafah. Jadi kalau kita paham nggak bakal ada keraguan, santai aja. Ya. Ada guru, ada yang bertanggung jawab. Ya, yakin kan? Nah, silakan besok hari Jumat puasa. Niatnya Tarwiyah. Kalau dari mulai hari Kamis gimana? Bagus. Ya, Pak. Bagus. Yang kagak bagus tadi itu. Ya. Tanggal hari Sabtu udah dapat bagian kambing dari motong, asik. Udah pesta duluan. Ntar hari Jumat motong lah. Apa hari Minggu motong lagi. Jadi memang otak kita di perut sih susah. Yang dipikirin perut melulu jadinya. Ya. Nah. Jadi jangan ragu-ragu lagi udah. Yakinin bahwa kita puasa hari Arafah enggak pengaruh dengan Muhammadiyah. Enggak terpengaruh dengan Arab Saudi lagi wukuf di Arafah. Enggak. Sebab kita punya ilmunya bahwa memang Arab Saudi dari dulunya tukang utak-atik tanggal. Ya. Biar dagangannya laku, hotelnya laris, jamaahnya banyak. Nah, dibikin aja Arafah tanggal 8. Apa hari Jumat? Arafah hari Jumat, orang udah rame-rame Haji Akbar. Ya, Haji Akbar. Ya. Jadi yakinin itu semua. Ya. Allah dengan keyakinan gini, hati kita jadi adem. Jadi nggak ada ragu-ragu lagi. Ya. Ada yang mau ditanya? Silakan ditanya.